Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke praktikum bab 5 ya, tentang interpilihan routing. Praktikum ini merupakan kelanjutan dari praktikum selanjutnya, yaitu praktikum bab 4 tentang pilihan trunking. Berbedanya di praktikum bab 5 ini, nanti kalian akan mencoba mempraktekkan gimana caranya PC-PC yang ada di jaringan meskipun berbeda pilihan tetapi tetap bisa saling berkomunikasi. Berkomunikasinya nanti akan disambungkan melewati gateway yang ada di router, sehingga yang ini dicontohkan di sini adalah menggunakan konsep router on stick. Jadi ada routernya itu berperan sebagai penghubung antar VLAN. Aplikasi yang digunakan sama masih menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulator. Silakan dijalankan aplikasinya. Ini dasar teorinya, silakan kalau belum paham dibaca ulang. Secara konsepnya tadi saya sudah jelaskan ya, hati paham. Mungkin akan lebih paham jika kita lihat ini gambar ini. Oke, lihat di gambar ini praktikum modul 4 ya, yang ini yang di bawah ini praktikum modul 4 pilihan trunking. PC 0 terhubung ke pilihan 10, PC 1 terhubung ke pilihan 20. Mereka kalau waktu di praktikum bab 4 PC 0 sampai PC 1 tidak akan bisa saling berkomunikasi kan ya. Gitu. Nah, di praktikum sekarang dengan konsep interpilihan routing, kita akan mencoba gimana caranya supaya PC 0 sama PC 1 bisa saling berkomunikasi padahal berbeda pilihan. Sehingga kita sekarang akan menggunakan alat baru namanya router nih. Yang bulat ini router. Router ini nanti kerjaan dia akan berperan sebagai penghubung ataupun berperan sebagai gateway untuk pilihan-pilihan yang berbeda. Secara fisikal yang terhubung ke switch ini secara fisikal cuman pas Ethernet 00 saja. Cuman satu interface yang terhubung ke switch ini ya. Pas Ethernet 00 di router itu fisikalnya. Padahal nanti yang mau disambungkannya kan ada dua pilihan nih. Sehingga kita nanti di praktikum akan membuat sub interface ya, membuat sub interface. Pas Ethernet 00.10 itu adalah sub interface atau virtual interface. Dia adanya di fisikalnya di pas Ethernet 00. Titik 10 itu merupakan ID untuk sub interface ini. Saya gunakan di praktikum ini, kita contohkan di praktikum ini titik 10 itu supaya nanti kita lebih paham bahwa yang 10 ini untuk pilihan 10 nantinya. Kita akan gunakan ini sebagai gateway. Nah, di praktikum ini mulai kita mengenal istilah gateway. Karena PC 0 nanti akan terhubung ke jaringan lain, maka butuh gateway. Kemudian sub interface yang kedua adalah pas Ethernet 00.20. Dia akan menjadi gateway untuk jaringan pilihan 20. Sehingga nanti sub interface ini harus dikasih IP address sesuai dengan jaringan yang digunakan oleh pilihan 20. Setelah terkonfigurasi nanti PC-PC-nya harus menambahkan informasi tambahan, yaitu informasi gateway sesuai dengan gateway jaringannya. PC 1 nanti ditambahkan gateway 192.168.1.1. PC 0 ditambahkan gateway 10.10.1, yaitu IP address sub interface yang ini ya. Nanti setelah konfigurasi selesai biasa di ping, harusnya PC 0 bisa ngeping ke PC 1. Berarti praktikumnya sudah sukses tuh.
Kalau PC 0 belum bisa ngeping ke PC 1 berarti belum sukses gitu ya. Oke, kita sekarang tinggal dipraktekkan ya. Untuk dipraktekkan berarti nanti kita sebelum konfigurasi di router kita konfigurasi dulu ininya ya. Switch-nya kita konfigurasi, PC-nya kita konfigurasi ya. Baik. Masih ingat pasti ya kalian di praktikum sebelumnya kan udah ya. Baik, kita praktekkan nih ya. Kecilin dulu dikit. Nah, siap. Kita praktekkan switch 0. Switch 0 konfigurasinya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Switch 0. Switch range-nya pas Ethernet 01 sampai 010. Kita jadikan VLAN 10. Biasa kita tambahkan switch ke lembar kerja paket tracer. Switch 0. Switch 0 kita config Ethernet 01 sampai 10-nya kita config menjadi VLAN 10. Biasa pakai command line ya, command line. Press return to get started. Enable. Configure terminal interface range FA 0 berapa tadi? 01 ya, FA 01 sampai dengan FA 010. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, enter. Oke, keluar, mundur satu langkah. Sekarang interface range pas Ethernet berapa yang selanjutnya? Ethernet 11 sampai 20 VLAN 20. FA 011 sampai dengan FA 020. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, mundur satu langkah aja, jangan langsung end biar lebih mudah. Ini mungkin ada yang kelewat ya, terang ya, terangnya kelewat. Terangnya berarti kita harus tambahkan karena switch 0 supaya terhubung ke router itu harus menggunakan terang ya. Oke, tambahkan terangnya. Interface range untuk terangnya kita pakai 0/21 sampai dengan 0/24 ya. Oh sorry, FA nya kelewat, 0/24. Switch port mode apa coba? Terang ya, mudah. Exit. Oke, udah di close. Kita lihat hasil konfigurasinya. Lihat hasil konfigurasinya 01 sampai 10 VLAN 10, 11 sampai 12 VLAN 20, 21 sampai 24 terang. Oke, selesai. Switch sudah selesai. Tinggal konfigurasi PC nih, konfigurasi PC yang ini nih ya. Nah, PC berarti kita tambahkan PC-nya. PC ke end device, tambah PC. Set PC 0 tambahin, PC 1 tambahin. Nih. PC 0 PC 1 tambahin. Kemudian kita config PC 0 10 10 10 2/24. PC 0 desktop konfigurasi IP address-nya 10.2, netmask-nya 255.255.0 ya. Kemudian ada gateway ini, gateway-nya 10 10 10 1. Nanti gateway akan kita config setelah ini selesai. 10 10 1. Selesai. Kita masuk ke PC 1. Oh, harusnya tadi cabling dulu ya, enggak apa-apa lah nanti. PC 1 192.168.1.2 ya. PC 1 192.168.1.2. PC 1 ini
Ini kemudian subnet masknya ini. Subnet masknya nih. Gateway addressnya 1 1. Gateway addressnya 1 1 nih sesuai jaringan ini ya. Oke. Udah selesai. Kita tinggal sambungkan. PC ke switch menggunakan kabel strike. PC ke switch pas Ethernet 0. Kita sambungkan ke pilihan 10. Pilihan 10-nya 01 sampai 10 ya. Kemudian PC 1 kita sambungkan ke pilihan 20. Pilihan 20 itu dari mulai 11 ya. Sambungkan. Oke. Sambil nunggu inisialisasi ini selesai, kita bisa coba tambahkan router ya. Selesai, kita coba tambahkan router. Router adanya di network devices. Pilih router. Salah satu routernya berapa ini? Kalau nggak salah ini 43. Ini juga bisa kalau salah ya. Kita lihat interface-nya. Oh, gigabit ini ya. Aduh, gigabit. Saya hapus lah. Yang FA. Yang ini aja lah 29 nah. Gigabit ya. Yang ini apa setan itu kan. Gigabit semua. Ini 1841. Biar sama ya pas Ethernet. Nanti kalau kalian misalkan sudah kemarin sudah praktikan, kemudian ya tinggal ganti aja pas Ethernetnya dengan gigabit sebenarnya ya. Oke, routernya kita pakai yang 1841 ya. Aduh. 1841. Routernya 1841. Ininya kita ganti biar sama, nggak kagok. Satu kita sambungkan secara fisiknya. Fisik dulu sambil nunggu nanti ya. Fisikal. Router ke switch pakai kabel apa? Pakai kabel cross. Yang itu kabel strike. Salah itu. Anda harusnya udah paham. Kalau Anda gagal terus nih. Kabel cross kita sambungkan ke pas Ethernet 24 ya sesuai di mode. Nih pas Ethernet 24 mode. Net 24. Oke. Berbeda dengan switch. Router itu dia ketika ditambahkan ke jaringan, defaultnya interface-nya adalah down ya. Interface-nya mati. Jadi harus kita nyalakan. Di praktikum dijelaskan untuk menyalakan router, untuk konfigurasi router itu menggunakan command line ya. Dari modul 5 sekarang ke sini mulai command line ya praktikannya. Biasa masuk ke command line ya. Press return to get started, enter. Ini press return to get started, enter. Kemudian enable ya. Enable, kemudian sama perintahnya configure terminal pas Ethernet. Ini salah dikit ya ini. Ini harusnya konfigurasinya di physical ya. Ini salah nih, harusnya nggak ada nih. Jadi kita mau menyalakannya pas Ethernet 00, ya udah berarti interface pas Ethernet 0 nih. Oke, kita coba praktekkan. Nih, biar nggak kagok ya. Waduh. Kita coba praktekkan.
configure interface ininya nanti ya. Berarti configure terminal dulu. Configure terminal. Interface pas Ethernet 00 ya, jangan 0.10, itu harusnya untuk yang selanjutnya ya. Dan 00 perintahnya adalah no shutdown. No shutdown itu untuk menyalakan ya. Nanti kita lihat. Anda lihat nanti di sini ya, kalian lihat di sini. Perintah no shutdown itu untuk menyalakan interface di router yang pas Ethernet 00 ini. Nanti akan berubah. Nah, langsung berubah ya. Line protokolnya langsung nyala nih. Change state to up, langsung nyala interface-nya. Oke. Kita masih masuk di interface itu. Kemudian kita tinggal mundur exit atau mundur di end. Enter. Nah, udah. Nyalain. Itu perintah yang maksud perintah ini, perintah utamanya mau nyalain interface pas Ethernet 00. Kemudian kita membuat pilihan database. Pilihan database itu kita buat, kalau kemarin kan Anda pernah buatnya di switch ya, di konfigurasi GUI untuk membuat pilihan database. Sekarang kita membuatnya pakai command line nih di router. Masuk ke pilihan database, enter. Kemudian pilihan 10 name admin, enter. Kemudian pilihan 20 name public. Oh sorry, huruf gede aja lah biar sama. Public. Oke. Exit. Ya. Exit. Ini perintah untuk menambahkan pilihan. Kemudian perintah untuk membuat ini nih. Ini perintah yang ini. Ini perintah yang ini. Ini untuk membuat sub interface ya. Sub interface-nya itu maksud dari konfigurasi yang ini ya. Nih, untuk membuat sub interface yang ini 010 sama 020, ini perintahnya di sini. 010, 020 perintahnya di sini nih. Nah, tanpa adanya sub interface ini, PC 0 sama PC 1 belum bisa komunikasi. Kita coba dulu ngeping dari PC 0 PC 1 ya. PC 1 IP-nya 192.168.1.2. Coba kita ping. Command prompt. Ping huruf kecil. Ping 192.168.1.2 13 itu. 1.2. Belum bisa ya. Karena berbeda VLAN ya. Karena berbeda VLAN jadi belum bisa berkomunikasi. Nah, kalau nanti konfigurasi yang sub interface-nya ini sudah selesai, dua-duanya ya, sub interface untuk pilihan 10 sama sub interface untuk pilihan 20 sudah selesai, maka harusnya ini bukan request timeout lagi nih, kan kayak gitu. Baik, PC 0, PC 1 konfigurasi sub interface-nya belum dibuat, mereka tidak bisa berkomunikasi. Sekarang kita lanjutkan konfigurasi di router untuk membuat sub interface FA00.10 sama FA00.20. Kita lanjut ya yang tadi ya. Baik. Kita lanjutkan konfigurasi ini ya. Masuk ke configure terminal. Configure terminal, interface, pas Ethernet. Langsung aja ditulis ini 00.10. Jadi nanti dengan perintah ini akan membuat interface baru, sub interface baru namanya pas Ethernet 0/0.10. Jadi interface ini nanti numpang di interface fisik ya. Nah, jadi langsung state-nya udah di up ya.
encapsulation .1 key 10. Nah 10 ini maksudnya subinterface ini akan membawa VLAN 10 gitu. .1 key 10 itu protokol untuk membawa suatu jalur VLAN ya. Encapsulation .1 key 10. Sekarang kita kasih IP address untuk subinterface FA00/10 ya, 00.10 dengan IP address 10.10.10.1. Subnet masknya ditulis langsung 255.255.0. Enter. No shutdown untuk menyalakan. Exit untuk mundur satu langkah ya. Mundur satu langkah lagi, kayak gitu. Nanti kalau sudah mulai advance, mundurnya cukup satu langkah langsung lanjut ke sini nih, gak usah configure terminal lagi ya. Sekarang kita ini sudah selesai nih. 10.10.1.255 di interface pas Ethernet 0.10. Ini bisa kita lihat dengan ini nih. Lihat. Nah, jadi nambah tuh ya. Ada interface-nya tadinya 2, sekarang jadi 3. 0/0.10 dengan IP address 10.10.1/24. Tuh, jadi nambah ya. Oke, lanjut. Biar cepat selesai, kita lanjutkan ke pas Ethernet sub interface yang kedua, yaitu 0.0.0.20. Kita buat dengan perintah sesuai dengan modul ya. Configure terminal interface pas Ethernet 00.20 ya. Enter, itu langsung jadi up. Encapsulation .1 key 20. Jadi nanti pas Ethernet subinterface 00.20 ini akan membawa VLAN dengan ID 20 atau VLAN apa? VLAN public ya. Akan menjadi gateway untuk jaringan publik nih. Nantinya IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Exit. Oke. Kita lihat hasilnya dulu. Exit. Nah, udah jalan, udah benar. Oh, salah. 192.169 punya saya. IP address-nya. IP address untuk pas Ethernet 00.20 salah. Harusnya 168, punya saya 169. Berarti kita masuk lagi ke configure terminal interface pas Ethernet 0/0.20. Saya ganti IP address-nya, tadi salah nih ngetiknya 168, harusnya langsung kita timpa aja. Ntar exit. Kita lihat lagi konfigurasinya. Nah, udah jadi berubah ya. 168.1.1/24 udah berubah. Nah, melihat konfigurasi kalau pakai simulator tinggal disimpan aja kursor di sini ya, mudah. Kalau di alat aslinya nanti bisa lihat konfigurasi dengan show running config, enter. Ini lihat nih konfigurasi, ini konfigurasi nih. Tuh. Interface Ethernet 00.1 key 10 IP address segini. Ethernet 00.20 key 20 IP address-nya segini, kan kayak gitu. Oke. Konfigurasinya sudah benar, jangan lupa disimpan. Perintahnya masih ingat nggak? Copy, running config, startup config, enter, selesai. Jadi nanti kalau di simpan, udah disimpan seperti ini, routernya mau di restart juga dia tidak akan hilang konfigurasinya ya. Selesai konfigurasinya, tinggal kita lihat routing table
Ini ada baru lagi nih ya. Sekarang ada routing table. Routing table adalah informasi yang ada di router ini, informasi tentang paket-paket yang dikirimkan ke router harus dilewatkan kemana. Routing table ini. Cara melihatnya, konfigurasinya adalah dengan mengetik perintah show IP route di router yang di PC ya. Gak usah masuk ke konfigur terminal, tinggal langsung aja dari posisi home atau root directory-nya, ketik perintah show IP route ya. Perintah yang ini. Show IP route, ketik di sini. Nih, kayak di sini. Show IP route, lihat. Lihat, bandingkan dengan yang ini. Udah ada connected 2 jaringan, C ini connected. Jaringan 10 10 10 0 itu tersambung langsung ke pas Ethernet 00.10 ke sub interface 10. Jadi ini jaringan 10 10 itu jaringan VLAN 10 terus sambung langsung ke sub interface ini. Kemudian jaringan 192.168.1.0.24 dia tersambung langsung ke pas Ethernet 0020 ke sub interface 20. Routing table-nya sudah ada. Harusnya kalau routing table sudah ada, jadi router sudah paham kalau mau ke jaringan PC 1 maka oleh router akan dikirimkan ke pas Ethernet 20 gitu. Kirimkan ke pas Ethernet 20. Kalau mau dari PC 1 mau ke PC 0 maka oleh router akan dikirimkan ke pas Ethernet 00.10 kan kayak gitu. Kita lihat hasilnya dengan bandingkan ini. PC 0 ke PC 0. PC 0 ke diri sendiri pasti ya itu. PC 0 ke diri sendiri. Coba ping. IP-nya berapa PC 0? IP-nya 10 10 10 2. PC 0 ngeping ke diri sendiri. Ping 10 10 10 2. Enter. Wah, reply. Time-nya 9 milisecond 1 milisecond, bagus. Ke diri sendiri ya, pingnya soalnya. PC 0 ke gateway ke 10 10 1. PC 0 ngeping ke 10 10 1 ya. PC 0 maksud ke gateway itu berarti PC 0 ngeping ke interface IP address interface pas Ethernet 00.10 ke 10 10 10 1. Dia kan punya gateway, konfigurasi gateway-nya ke sini ya. Nih ada konfigurasi gateway itu di bawah. Gateway 10 10 1. Jadi PC 0 kalau mau ke jaringan lain, PC 0 akan ngirimnya ke gateway ke 10 10 1. PC 0 akan ngirim di sini nih. Ngirim ke switch, ke VLAN-nya sendiri pastinya ya. Kemudian ngirim ke jalur terang ini. Kemudian PC 0 akan ngirimin paketnya ke pas Ethernet 00.10 ke 10 10 1 tuh ke IP address itu. Nanti urusan paket mau dikirimkan kemana itu urusannya urusan router. Router nanti akan baca informasi routing table ini. Oh, ada paket tujuannya ke jaringan 192.168.1.0, maka oleh router akan dikirimkan ke pas Ethernet 20 kan kayak gitu. Nanti kirim sini baru PC 1 kan kayak gitu. Jadi PC 0 hanya ngirimin pokoknya ke gateway aja gitu urusannya. Nanti urusan ngirim kemana lagi nanti urusan gateway itu. Sekarang PC 0 ngeping ke gateway. PC 0 ngeping ke gateway-nya adalah ke 10 10 1 ya. PC 0 ngeping ke 10 10 1. Ping 10 10 1 enter. Wow, udah reply. Udah bagus reply-nya. Berarti komunikasi antara PC 0 ke gateway-nya sudah reply. Sekarang kita lihat routing table-nya beneran udah berjalan atau enggak dengan mengecek apakah PC 0 sudah bisa berkomunikasi dengan PC 1. PC 0 bisa komunikasi sama PC 1 atau enggak kan kayak gitu. PC 1 IP-nya 192.168.1.2 ya. PC 0 ngeping ke ping
192, 168, 12, 2, enter. Lihat, satu kali percobaan biasanya ada inisialisasi, ada muncul request timeout, itu tidak masalah. Soalnya routernya masih mencocokkan informasi routing dengan permintaan paket yang pertama kali datang ke router tuh. Tapi kalau ngeping yang kedua kalinya biasanya tidak ada masalah kan, kayak gitu, 1 milisecond. Ya, hasilnya sudah bagus. Kemudian ini ke gateway ya, satu-satu ke gateway. Ini ke gateway pasti harusnya bisa ya. Coba ke satu-satu itu gateway, 1-2 itu PC0. Oke, praktikum interpilane routing sudah sukses ya. PC0 sudah bisa berkomunikasi dengan PC1 dengan bantuan sub interface di router yang berperan sebagai gateway-nya ya. Jadi di router ada 2 gateway. Gateway pertama untuk terhubung PC0 ke jaringan VLAN 10. Gateway yang kedua yang titik 20 itu untuk terhubung ke PC1 yang berada di VLAN 20. Oke, silakan kalau sudah ini dipraktekkan, dicoba ya. Kemudian dicoba dikerjakan tugasnya biar lebih paham. Tambahkan satu VLAN baru, VLAN 30 misalkan di sini. Kemudian tapi VLAN modelnya sama tuh kayak modul praktikum bab 4 tuh, ada dua switch di sini, 2 switch sambungin pakai terang. Kemudian ada VLAN 10, VLAN 20 kan ya. Nah, coba gimana nanti hasilnya. Harusnya yang kayak kemarin bab modul 4, 2 switch tinggal disambungin aja ke sini, harusnya yang 4 PC-nya bisa saling berkomunikasi ya. Oke, untuk petunjuk praktikum modul 5 saya kira cukup ya. Saya cukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.